Lagian konten apa kalau di Jakarta, mending pas di Bandung. Masukin mereka ke Tiger Cage. Kiswar ini di Jakarta berapa hari? Di Jakarta dari kemarin sampai hari ini. Hari ini pulang kok. Guys, sekali lagi nanya dong, ini suaranya aman kan? Clear ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku alhamdulillah sehat. Enggak bindeng kok. Hidung gue lagi nggak sinus, aman. Hidung gue nggak aman. Aman, mantap. Alhamdulillah lagi nggak bindeng, nggak lagi sinus, cuman pakai masker mungkin jadi aneh ya. Ini speaker dimasukin dalam kok. Speaker, mikrofon. Bapak ibu nggak ke Jakarta, di Bandung mereka main. Nanti mau collab sama Kak Baim Wong kalau jadi, semoga Kak Baim ada waktu hari ini. Aina ya Maulina, halo Aina ya. Nggak bisa buka masker, sorry, di sini di restoran di belakang gue tuh banyak orang guys, harus pakai masker karena protokolnya kalau nggak makan pakai masker. Siti Indonesia sambil makan, wih gokil. Atau buka masker boleh nggak ya? Parah banget jerawat. Tatap. Pakai masker ah. Pakai masker guys. Udah ke Jakarta mah udah parah mah, udah pasti parah sih jerawat. Kalau udah ke Jakarta mah jerawatnya makin parah guys. Aduh, ngakot banget sama udara Jakarta. Panas. Jadi hari ini kegiatan gue tadi pagi ya, gue bangun rada siang sih, jam setengah 10-an. Terus sekarang makan, ntar sore mau collab sama Kak Baim. Kegiatan hari ini itu aja. Oke, kita bahas tentang tema kita ya, konservasi. Dari Hikam nanya nih, pengertian dari konservasi itu apa? Konservasi itu adalah perlindungan dan pelestarian, Hikam. Jadi arti singkatnya dari konservasi itu adalah perlindungan dan pelestarian. Itu simpelnya sih. Ada berapa kawasan konservasi di Indonesia? Indonesia banyak banget. Irin Cahayo, banyak banget. Ini sebenarnya banyak kawasan konservasinya, puluhan sampai ratusan malah gitu. Iya, ini guys gue di Jakarta ya, di Jakarta sehari doang, 2 hari sampai hari ini sih. Kena debunya Jakarta, jerawatnya keluar semua. Tapi by the way sebenarnya ini jerawatnya bukan jerawat karena debu sih. Gue tuh karena namanya akne mekanika, jadi karena gesekan masker ya. Bukan jidat gue jerawatnya normal satu doang gitu ya, jidatku ada jerawat kan cuma satu, normal itu oke. Tapi pipi ini loh parah banget, parah. Si Soldier kalau nggak salah pernah denger deh. Si Soldier. Waalaikumsalam Erna, halo Azhar Tusita, hai Alvira Fadila, hai. Halo Nuril Alfi, halo Nuril Alfi. Mau latihan apa Nuril Alfi? Anindya Putri Fatmawati, tahu nggak kemarin ada yang nginjak Iyu cuman buat konten. Siapa? Belum lihat beritanya guys. Kiswar ini laser bisa hilang membekasnya. Semoga. Gue dulu masker dulu laseran malah makin parah, nggak tahu. Rada trauma ke klinik estetik gue, makin parah mulu asli. Malah kalau misalkan cuman total jerawat gitu ya, cuman obat total gitu-gitu ya, nggak banyak skincare malah mendingan. Tapi ketika banyak skincare rutinnya yang banyak step-stepnya ribet gitu, makin malah jerawatan, sumpah nggak tahu, nggak cocok kayaknya. Hal Artusita udah siapa? Alvira, halo Wanda. Agus Amin Fauzi, kenapa di Kalimantan Timur nggak ada zoo? Mungkin di Kalimantan Timur tuh lebih banyak konservasi in situnya ya, alias konservasi di dalam habitatnya. Itu biasanya ada BOS ya, Borneo Orang Utan Survival.
tempat pelestarian buat orang hutan, kayaknya di situ deh. Dan mungkin kalau misalkan nggak ada, mungkin karena nggak ada investornya, dan mungkin juga kurang peminatnya, biasanya kayak gitu sih. Konten sama teteh dong kak, pengen, cuman konten apa nanti aja pas mereka ke Bandung. Lebih seru, ada binatang kan, diempanin binatang seperti biasa. Seru-seru guys kalau teteh ke Bandung, ntar diempanin ke binatang lah pokoknya. Azahra atau Sita nggak cocok. Iya, Azahra mungkin nggak cocok sama skincare-nya, tapi gue udah nyoba banyak banget. Sumpah, klinik kan kalau gue setiap nge-story jerawatan ya, banyak banget klinik pengen endorse. Gue cobain satu-satu, kagak ada. Setiap klinik gue cobain minimal 2 bulan deh, ada progres, kagak ada yang bagus. Ada sih beberapa, cuman ya gitu-gitu juga, akhirnya tumbuh-tumbuh lagi jerawatnya, nggak bisa. Nggak tahu kenapa deh, pusing dah ngomongin jerawat, stres. Fatimah, kriteria hewan yang bisa dikonservasi. Kriteria hewan, sebenarnya semua hewan itu bisa dikonservasikan. Kalian makan ayam, nah peternakan ayam itu adalah konservasi sebenarnya. Karena kenapa? Pelestarian dan pelindungan ayam. Kalau ayam nangkap di hutan, nggak ada peternakan ayam, habis ayam. Bisa-bisa ayam jadi satwa yang dilindungi, percaya nggak? Ayam, sapi, domba gitu, kambing yang kalian makan nih. Kalau ayam nggak diternakin, ya habis, ya punah. Ayam udah nggak ada lagi ayam goreng, ayam udah bisa nggak bisa lagi makan karena nggak ada yang ternakin. Kita ngambil dari alam habis, makanya diternakin, akhirnya bisa banyak ayamnya, bisa dikonsumsi sama kalian gitu. Sebenarnya kalau konservasi itu kita fokusnya ke satwa yang dilindungi dulu, yang mau punah, yang populasinya terancam. Dari situ fokus dulu biar nggak punah, itu aja dulu fokusnya gitu binatangnya. Kalau binatang apa aja bebas sih sebenarnya. Siti Ainuriza, kalau dari dokternya ada rekomendasi masker yang harus dipakai enggak? Kalau gitu dari banyak dokter, gue udah puluhan, jujur ya, gue udah puluhan dokter. Gue udah nyobain berapa belas klinik estetik, mau yang bayar mau yang endorse, gue cobain, nggak ada yang oke. Bagi gue yang nggak ada yang bisa bersih lah, kalian tahu sendiri muka gue gini-gini juga. Mereka 80% dari dokternya bilangnya ya selama kalian pakai masker pasti jerawatan. Kenapa? Karena kulitnya nggak kuat sama masker ini, nggak kuat sama gesekan si akna mekanika tadi. Jadi gue tuh emang ngerasa perih guys, sumpah. Gue kalau misalkan pakai masker ya, ini kan nempel di pipi, sejam aja perih, ngelupas, iritasi, besoknya jerawatan gitu guys, sumpah. Kayak gitu. Vira Putri, udah nemu sunscreen yang cocok belum? Belum, Vira Putri. Gue nyobain sunscreen beberapa, cuman jadi malah jerawatan, jadi bete. daripada malah jerawatan lagi, jadi gue nggak pakai sunscreen, tapi nggak parah. Jadi malah jerawat gue nggak parah kalau nggak pakai sunscreen. Gak tahu kenapa, cocok-cocokan kali ya. Aksi konservasi laut, iya tahu Nadine, terus Nadine Chandrawinata, terus juga ada Hamis Daud, ya banyak konservator kok yang lebih ke lingkungan, mereka ya lebih ke lingkungan biasanya ada kok. Itu juga berpengaruh ke binatangnya karena mereka melindungi lingkungannya, ngebuat lingkungannya lebih aman, lebih safety, akhirnya binatangnya juga bisa lebih lebih aman gitu, lebih banyak binatangnya karena terjaga lingkungannya. Halo Fitri Soleha, ya gue bocak bawah ya langsung ya. Makan siomay di rumah Ayu, nama itu someday with you. Iya, Kiswar ini Asian Lovers jago banget ya. Putri Pamungkas, BWP termasuk PKBS? Bukan. Kalau BWP itu adalah penangkaran ya. Kalau PKBSI harus berbentuk kebun binatang, berbeda ya guys. Penangkaran sama kebun binatang itu beda. Tapi sama-sama tujuannya untuk konservasi, cuman dia beda jurusan lah kurang lebih ya. Kalau misalkan di perkuliahan mah sama-sama fakultas ekonomi dan bisnis, tapi jurusannya ada akuntansi, ada manajemen gitu. Kayak gitulah kurang lebih lah. Konservasi itu dampaknya buat manusia apa? Dari Vini N ya, bagus pertanyaannya. Konservasi itu dampaknya bagi manusia itu sangat penting. Kenapa? Kita membutuhkan ekosistem yang sehat di alam kita sendiri. Kalau misalkan nggak sehat, misalkan nih di hutan ya cuma ada pohon doang, nggak ada binatangnya, itu pohon juga pasti mati. Kenapa? Nggak ada penyerbukan, nggak ada yang ngerawat pohonnya, dan lain-lain banyak lah intinya gitu. Jadi perlu banget malah
Kalau pohon gundul kita banjir, repot gak sih? Gitu kan. Banyak lah, apa namanya, dampak-dampak konservasi itu positif banyaknya, nggak ada yang negatif. Positif, konservasi itu nggak ada dampak negatif. Itu. Belum pernah lihat injak hiu dari tok Panglima di Papua. Udah lama tuh baru. Kalau udah lama kayaknya udah pernah lihat deh. Marisa Nanda nanya nih, bedanya konservasi in situ dan ex situ itu apa? Bagus, Marisa Nanda, pertanyaan gokil, keren. Ini edukasi ya guys. Bedanya konservasi in situ dan ex situ. Kalau in situ itu yang di dalam habitatnya. Seperti apa Kalsyat? Konservasi in situ itu contohnya seperti kawasan konservasi alam, Taman Nasional Baluran, terus Gunung Ciremai, terus banyaklah konservasi in situ. Kayak apalagi ya, kayak Taman Nasional kayak gitu itu konservasi in situ. Karena kenapa? Taman Nasional itu melindungi semua yang ada di dalam taman nasionalnya, ya termasuk binatangnya, ya termasuk floranya juga, ya termasuk kawasannya, dilindungi semuanya itu di situ dalam habitatnya. Kalau ex itu di luar habitatnya. Contohnya apa? Kebun binatang, terus penangkaran alasan, itu termasuk konservasi ex situ, yang itu yaitu di luar habitatnya, yang ngebikin habitat buatan gitu, di luar habitat aslinya, kayak gitu guys. Ngerti kan? Vici Soleha, kalau jalan pakai odol aja. Gue udah pakai obat totol sih, itu bagus obat totol. Sebenarnya sampai titik ini gue nemu dokter Kun lah, kalian tahu mungkin ya. Dokter Kun itu obatnya bagi gue bagus ya untuk ngilangin jerawat, tapi belum ada obat yang ngestop gue untuk tumbuh jerawat gitu. Jadi kalau ada jerawat ditotolin hilang, tapi tumbuh lagi jerawat ya percuma, merah semua mukanya gitu. Begitu. Kalau sekarang lepas maskernya boleh nggak, biar nggak meditasi? Nggak tahu nih, di restorannya boleh nggak? Takutnya nggak boleh. Hikam, nanya lagi nih Hikam. Sebenarnya konservasi itu ribet nggak sih? Nggak Hikam. Konservasi itu ada skala besar dan skala kecilnya. Skala recehnya juga ada. Recehnya apa? Tahu nggak? Konservasi dalam skala receh, kalian nggak buang sampah sembarangan. Itu adalah sebuah konservasi. Pelestarian dan perlindungan kan, kalian sudah melindungi lingkungan kalian sendiri dari banjir, dari rusak